Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Hendrati selaku pemateri dari calon guru penggerak SMK PGRI 1 Ponorogo, yang terhormat Bapak Ibu guru serta rekan-rekan dari SMK PGRI 1 Ponorogo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif tanpa ada suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada seminar pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh Ibu Ika Hendrati, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Dikarenakan waktu sudah siang dan kita sudah molor setengah jam, maka acara pada siang hari ini marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Hendrati. Kepada Ibu Ika Hendrati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru rekan sejawat di SMK PGRI 1 Ponorogo yang bersedia meluangkan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Puji syukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk sharing, berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak selama ini. Di sini saya ingin mempresentasikan beberapa ilmu yang saya dapatkan terkait budaya positif. Ya, jadi sebelumnya tujuan dari diseminasi budaya positif yang pertama nanti adalah sosialisasi konsep budaya positif. Kemudian yang kedua adalah sharing, berbagi pengalaman dan juga pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan. Ini nanti saya minta Bapak Ibu guru saling berpasangan ya dengan rekan di sebelahnya. Silahkan menentukan siapa yang berperan sebagai A maupun sebagai B. Ya. Nanti yang berperan sebagai A itu tugasnya mengepalkan tangan. Ya. Mengepalkan tangan. Jadi di situ seolah-olah Bapak Ibu yang berperan sebagai A itu membawa sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya, atau di situ membawa rahasia yang sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sementara yang B, tugas B, rekan guru yang B itu adalah mencoba dengan segala cara, boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh menggoda, boleh memarahi, menggelitik atau mengiming-imingi dengan uang atau apapun itu. Ya. Coba sekarang silakan Bapak Ibu berpasangan saling berhadapan, ya, mencoba untuk mempraktekkan. Cobalah buka. Salah satu sebagai A, yang satunya sebagai B. Salah satu. Ya. Silakan yang B, silakan dengan segala caranya merayu, menggoda, mengiming-imingi. Jadi seolah-olah, misalkan Bu Asa menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya Bu Asa, apapun itu. Ya. Ya, jaluan maksudku bukan gue mau kayak mampu. Aduh, kamu. Ini caranya. Ya, sesuatu yang sangat berharga. Tak kayak
bukaan kayak aku loh. Caranya gitu loh, bertanya. Oke. Saya mau bertanya kepada Bu Nita sama Bu Putri yang jadi pengepal tangan siapa? Ya. Bu Putri sesuatu yang berharga dalam kehidupannya Bu Putri apa? Rahasia. Tadi ketika Bu Nita meraih tidak ya? Belum. Coba Bu Nita sama Bu Putri dipraktekkan dulu. Dengan segala cara Bu Putri bisa sambil merayu. Enggak. Berapa ya? 100.000 misalnya. Harus ada dulu di sini. Kalau 100.000 kurang ya. Biar gampang itu tak pasang dulu. Oke. Nah, jadi di sini Bu Putri mau membuka tangannya atau tidak Bu Nita? Sepertinya belum. Kenapa kok belum? Iming-imingnya negosiasinya tidak pas. Iya. Kalau Bu Asar sama Pak Alfian, siapa yang menggenggam, siapa yang mencoba merayu? Bagaimana? Apa yang digenggam Pak Alfian? Apa yang berharga menurut Pak Alfian di dalam hidup ini? Yang digenggam? Dikepalkan tangan. Ya betul. Di-sharing. Coba. Tidak apa-apa, ini kan sudah terjadi misalkan. Oh, family. Saking berharganya sampai tidak mau melepaskan. Mungkin ada yang di sini tadi membuka tangannya terkena bujuk rayu, mungkin karena iming-iming DO atau Bu Laila tadi sebagai apa ya? Saya sebagai A yang sebagai Sebagai A yang dirayu. Nah, tadi apa yang berharga yang ada di kepala tangan Bu Laila? Kalau saya apa ya? Yang sedikit berharga adalah sepatu baru misalnya. Mau gini kan monggo, soalnya kenapa mau ditraktir sebulan kata Bu Eni DO sebulan. Udah nyari. Iya. Sepatu. Jadi kan sama-sama tahu. Berarti negosiasinya Lumayan lancar. Sesuai lah ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin ada yang membuka kepalan tangannya. Ya. Tadi ada yang membuka kepalan tangannya yaitu Bu Laila. Kenapa kok terbuka? Karena negosiasinya sesuai dengan yang dinegosiasikan. Kemudian Pak Alfian ya tidak mau membuka tangannya karena keluarga bagi Pak Alfian itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi tidak boleh ada yang mengintimidasi keluarganya. Begitu juga dengan Bu Putri ya, dia tidak mau kekeh dengan pendiriannya. Jadi ini ada hubungannya dengan posisi teori kontrol. Ya. Jadi di dalam apa yang kita lakukan, ya pertanyaan yang ketiga, siapa sebenarnya yang menjadi pengontrol itu tadi? Iya. Jadi siapa yang bisa menentukan tangan itu terbuka maupun tangan itu tertutup adalah diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Ya sesungguhnya adalah seperti itu. Nah, jadi teori kontrol di awal mulanya itu karena adanya stimulus dan respon. Dan sekarang berubah, ada paradigma baru teori kontrol menurut William Glasser. Ya. Di awal mulanya di dalam teori stimulus respon, teori kontrol itu menganggap kebutuhan kita itu sama. Ya. Realitas kebutuhan itu sama, semua orang melihat hal yang sama, kita bisa mencoba mengubah orang ya dengan agar memiliki pandangan yang sama seperti kita. Jadi semacam memaksakan ya, mendoktrin. Perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon Bapak Ibu. Kemudian orang bisa mengontrol saya, atau kalau kita di dalam pembelajaran sehari-hari kita bisa mengontrol murid. Ya, itu adalah paradigma lama.
Ya, jadi ada pemaksaan, ada konsep menang dan kalah di dalam stimulus respon. Dan kita beralih ke teori kontrolnya William Glasser. Ternyata semua itu adalah ilusi, Bapak Ibu. Bahwa kita bisa kontrol orang lain, bahwa kita bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain, itu semuanya ilusi. Jadi yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kita punya ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid kita, tapi sebenarnya kita nggak bisa. Seperti ketika kita menggenggam itu tadi, ya. Seolah-olah kita bisa memaksakan, kita punya keyakinan atau peraturan nggak boleh begini. Tapi kalau itu tidak berawal dari motivasi dari dalam diri murid itu sendiri, keinginan dari murid itu sendiri, atau kontrol diri dari murid itu sendiri, semuanya itu tidak akan terjadi. Ya. Semuanya hanya ilusi bahwa kita bisa mengontrol, bahwa kita bisa mengarahkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita selalu berpandangan kalau penguatan atau motivasi positif itu efektif dan bermanfaat, tapi ternyata hanya ilusi. Kenapa? Mungkin ada yang mau berpendapat atau tidak setuju dengan pernyataannya Dr. William Glasser, Aris atau Pak Alfian atau Bu Hasan, Bu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Kita berusaha memberikan motivasi positif, penguatan positif. Tapi ternyata itu hanya ilusi. Ilusi kita bahwa motivasi positif yang kita berikan kepada siswa itu ternyata sia-sia, percuma. Kenapa? Tergantung. Iya, kontrol diri, ya, kesadaran diri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita berilusi bahwa kita mengkritik orang itu dapat menguatkan karakter, membuat orang merasa bersalah. Kalau orang merasa bersalah itu timbul karena motivasi dirinya atau bukan sih? Ya, bisa jadi dari saja. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi mungkin beberapa bapak ibu ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya dengan yang pernyataan Glasser yang ketiga bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter, bisa tidak. Oke. Ya. Jadi teori di sini yang dipaparkan dalam materi ini sebenarnya tidak, ya 100% ya bisa diterapkan. Jadi kita hari ini adalah sharing tentang apa yang ada di dalam teori kontrolnya William Glasser ini sebenarnya bisa diterapkan atau tidak di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, nah ini kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai guru di sini sebagai orang yang didewasakan atau dituakan sering merasa ya memiliki hak untuk memaksa. Gimana mungkin? Ya. Kita sering kali memaksakan kehendak kita, sering memaksakan keinginan kita pada murid. Ya. Jadi, nah itu semuanya adalah ilusi yang nantinya tidak menimbulkan kesadaran diri kepada siswa. Ya, semuanya itu adalah ilusi. Seperti sebuah lagu ini. Itu hanya ilusi. Betul ya, Bapak Ibu? Ya, di tabel sebelahnya stimulus respon itu ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam teori kontrolnya Glasser, di situ tadi memahami ya bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, atau sebagai guru kita harus memahami karakter peserta didik, ya, harus memahami kebutuhan peserta didik. Ya, nanti kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita itu memiliki tujuan. Setiap apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya,
Orang lain tidak bisa mengontrol kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol juga menciptakan kolaborasi di dalamnya dan berpikir bukan menang kalah lagi, ya, tapi menang-menang. Ya, semuanya menang-menang. Ya, semuanya menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah seperti stimulus respon. Ngaten nggih Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Belum? Oke. Nah, kita masuk ke disiplin. Dengan ilustrasi gambarnya, siswa-siswi SMK PGRI 1 Ponorogo sedang melakukan upacara bendera. Pertama kali kita mendengar kata disiplin, ya, yang di gambaran Bapak Ibu sekalian apa, ada yang mau memberikan pandangannya? Pak Sis mungkin, monggo Pak Sis. Apa Mbak? Makna disiplin atau gambaran disiplin yang ada di benak panjenengan ketika awal mula mendengar kata itu apa? Disiplin itu ya bisa tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu Oke. dan mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Oke. Berarti terkait dengan peraturan. Bu Dila mungkin. Oke. Tepat waktu dan tanggung jawab. Baik. Ada yang lainnya yang mau memberikan pendapatnya, Bu Erni? Oh sama. Tegas. Ya, berarti di dalam pandangan Bapak Ibu, disiplin itu kaitannya dengan aturan-aturan, ketegasan, ketepatan waktu, tanggung jawab. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, ya, dalam konteks pendidikan, itu syarat utamanya, ya, pendidikan untuk menciptakan murid yang merdeka itu adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin seperti apa ini? Kemudian Diana Gosen juga, ya, menyatakan dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin di sini adalah belajar. Nah, belajar tentang apa? Nah, di sini pengertian disiplin ini adalah untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham bahwa alasan mengikuti suatu aturan, jadi katanya tadi aturan-aturan itu apa? Nah, aturan-aturan yang diikuti itu kenapa? Alasannya apa? Nah, itu tadi ada hubungannya dengan motivasi intrinsik. Jadi melakukan ketepatan waktu, bertanggung jawab, itu ada motivasi intrinsik di dalamnya. Ya. Jadi disiplin di sini yang dimaksud disiplin menurut Ki Hajar maupun Diana Gosen itu adalah disiplin diri Bapak Ibu yang berasal dari motivasi intrinsik siswa, ya, motivasi dari dalam yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, ya, yang berasal dari nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang digaung-gaungkan, yaitu pelajar profil Pancasila. Ada 6 dimensi itu, ya, Bapak Ibu tentunya masih ingat. Ada perintah, bernalar kritis, berkebinekaan global, apa lagi? Nah, itu nanti ini ya kita bahas dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kita masuk ke dalam teori motivasi, ya, Bapak Ibu, yang kedua. Ya, tadi di dalam teori kontrol, teori kontrol itu tadi ada pernyataan bahwa setiap perilaku manusia itu ada alasannya, ya. Jadi ada motivasi yang mendasarinya, seperti anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita itu mengerjakan tugasnya tepat waktu, kemudian taat peraturan, itu ada motivasinya. Ataupun tidak mengerjakan tugas, membolos, itu ada motivasinya. Setiap apa yang kita lakukan itu ada motivasinya. Apa toh motivasi perilaku manusia itu? Ya, kita misalkan mengajar di kelas ada motivasinya. Ya, motivasinya Pak Aris mengajar di kelas apa? Kalau boleh tahu ini. Dengan kejujuran hati.
bimbingannya tersampaikan. Oke, berarti materi ya? Oh iya, materinya tersampaikan. Ya. Bu Asa, motivasinya mengajar di kelas, misalkan tepat waktu, motivasinya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Motivasinya luar biasa. Bicara tentang motivasi, ya motivasi mengikuti, misalkan mengikuti pelatihan, mungkin Bapak Ibu ada yang di sini mengikuti pelatihan. Kalau Bu Laila kemarin ada pelatihan di Lasmat atau apa gitu, motivasinya apa Bu Laila kalau boleh tahu? Motivasinya ingin menambah pengalaman. Ingin menambah pengalaman, itu motivasi dari dirinya sendiri atau datangnya dari mana? Tadi ada bisikan-bisikan gitu. Oh, ada bisikan, oke. Ya. Ada bisikan-bisikan. Oke, ya. Kita lihat 3 motivasi manusia dalam berperilaku itu sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalkan saya datangnya ngajarnya tepat waktu, biar nanti tidak terkena sensor piket, misalkan seperti itu, sensor. Dan alarmnya langsung titit. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya. Nah, ini salah satunya. Ya. Ada siswa mengerjakan tugasnya itu rajin sekali. Ternyata untuk menghindari hukuman, kenapa setelah ditelisik ternyata bu gurunya galak nanti kalau tidak dikerjakan bla 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 bla. Iya. Berarti itu menghindari hukuman, bukan atas dasar kesadaran diri. Ya. Kemudian ada yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Iya, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan reward saja, ya. Untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini yang paling bagus ya, menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini berarti melakukan sesuatu atas dasar motivasi diri sendiri, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dapat punishment, bukan karena untuk mendapatkan reward atau penghargaan, ya. Tapi untuk dirinya sendiri, ya. Jadi berdasarkan keyakinan nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada sebuah studi kasus. Kelihatan apa buatan? Tidak. Intinya, ini ada seorang siswa ya, yang tidak menguasai matematika, ya. Tidak suka matematika. Akhirnya di dalam kelas itu senangnya cuma diam, kemudian menggambar, bercoret-coret di situ, ya. Kemudian di situ ada Pak Guru yang bernama Pak Seno. Pada saat itu Pak Seno menanyakan Iva, dan Iva, ya, murid tersebut menjadi gagap saat berupaya menjawab, sehingga seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Nah, Pak Seno sebagai guru membiarkan teman-temannya itu menertawakan Iva di depan, disuruh maju ke depan dan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Dan di situ biasanya anak-anak akan semakin iya, Iva semakin malu dan juga kelas semakin gaduh. Pertanyaannya, Anda sebagai guru, ya, apakah Anda atau Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira? Ya. Kenapa? Kenapa Pak Aris sebagai guru BK ini? Kenapa Pak Aris? Kan menimbulkan trauma. Ya, menimbulkan trauma. Nah, Bisa jadi tidak. gimana? Jadi tidak. Bisa jadi tidak. Karena anak tersebut sudah Tahan bulian. tahan bulian. Ya. Nah, kita kembali lagi ke teori kontrol, bahwa teori kontrol itu tadi tidak ada menang
kalah ya. Jadi atau menang-menang. Dan di sini nanti kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iva disuruh maju ke depan, kemudian hidungnya disuruh megang hidung. Apa itu? Termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu sekalian? Hukuman. Tinggal aturannya bagaimana. Baik. Oke. Jadi apa yang dilakukan Pak Seno itu adalah hukuman Bapak Ibu. Kenapa kok hukuman? Nah, kita akan bahas tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu sifatnya satu arah, ya, satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, ya. Dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Tadi kan Iva tiba-tiba langsung disuruh maju ke kelas, di depan kelas, kemudian memegang hidungnya. Otomatis itu mempermalukan Iva, ya. Jadi itu hanya satu arah. Dan hukuman ini bisa bersifat fisik maupun berupa psikis, ya. Bisa juga melalui kata-kata ataupun perbuatan. Ya, itu hukuman satu arah. Jadi hanya dari pihak guru yang memberikan ketentuan. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, katanya Pak Alfian tadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu konsekuensi. Jadi ketika siswa itu melanggar, mereka sudah tahu kira-kira konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan, ya, yang akan mereka peroleh. Apakah poin, misalkan merokok poinnya berapa, nah gitu, terlambat poinnya berapa. Nah, di dalam konsekuensi ini murid-murid nanti dibuat tidak senang, tidak nyaman, ya, karena itu akan menimbulkan efek hanya jangka pendek, ya. Hukuman juga jangka pendek, dan biasanya kalau pemberian hukuman itu akan menimbulkan rasa dendam terhadap anak murid karena ada kekerasan fisik, ya, fisik, kemudian berupa kata-kata, ya, dan itu juga dalam bentuk psikis, dan itu tentunya membuat seperti Pak Aris tadi trauma, dan itu akan menimbulkan dendam, ya, tidak enak, tidak senang terhadap guru tersebut. Dan yang terakhir, nah, restitusi. Tadi ada yang bertanya-tanya restitusi, ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, berdasarkan kesadaran dirinya, ya, sehingga nanti anak yang bermasalah tersebut bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman dan maupun konsekuensi itu kan berusaha memisahkan murid yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah. Kalau restitusi, nah, ini nanti fungsinya untuk mengembalikan agar murid bermasalah itu nanti bisa berbaur dengan siswa lainnya, tapi dengan karakter yang lebih kuat atau karakter yang lebih bagus atau yang lebih baik. Ya. Tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tidak kelihatan, ya. Ya. Jadi hukuman itu sebagai bentuk identitas gagal. Ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses dari disiplin yang kita terapkan. Ya, kenapa? Yang paling bagus itu adalah restitusi, karena restitusi itu berasal dari kesadaran diri siswa. Ya. Di sini di dalam poin-poinnya, kalau hukuman itu anak akan merasa tersakiti, kemudian anak akan membenci, kemudian jadi perilaku pasif agresifnya meningkat, ya. Kalau di dalam konsekuensi, ya, penguatannya hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Kemudian anak itu akan cuma menghormati peraturan, ya, hanya menghormati peraturan. Sedangkan di dalam restitusi, murid itu menghormati dirinya sebagai pribadi yang baik, yang memiliki nilai-nilai kebaikan, yang memiliki disiplin positif, yang bertanggung jawab itu atas kesadaran dirinya, menghormati dirinya, yang memiliki nilai-nilai kebaikan itu.
ya. Nah, di slide yang bawah ini contohnya, contoh hukumannya adalah misalkan menggunakan kata-kata awas kalau dilakukan lagi, awas kalau kamu melakukan lagi. Nah, itu berupa hukuman kata-kata yang kasar. Nah, sedangkan konsekuensi contohnya adalah lakukan apa yang saya katakan. Dan sedangkan restitusi, nah, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi di sini berusaha mencari tahu ya, mencari tahu hal positif dari masalah yang ada di diri si anak. Jadi tidak menghakimi, itu adalah restitusi ya. Nah, ini slide selanjutnya. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya, ada banyak sekali sebenarnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di dalam hukuman, nah, murid karena saking takutnya, dia akan menyembunyikan kesalahan. Misalkan mereka melakukan kesalahan lagi, mereka akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya. Kemudian, kalau di dalam konsekuensi, murid taat peraturan karena menghormati peraturan itu tadi. Dan di dalam restitusi itu murid berusaha memecahkan masalah. Kemudian dari awal diciptakannya hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya. Kalau hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat karena kesepakatan, berarti guru dan murid ya, kesepakatan. Lalu restitusi karena kesadaran diri dibuat oleh diri sendiri, atau di sini adalah murid itu sendiri ya, bukan guru ya, tapi atas kesadaran murid itu sendiri. Nah, kita masuk ke, nah ini ada masalah lagi Bapak Ibu. Jadi di sini saya memberikan masalah kepada Bapak Ibu sekalian untuk sharing juga. Ini ada Ibu Anas. Ibu Anas, seorang guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Nah, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ya, dan itu mengganggu pelajaran. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker bintang. Kalau di SD itu kan biasanya Bapak Ibu gurunya memberikan stiker-stiker untuk siapa yang mau antri di depan kelas ya. Kemudian dari situ sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut ya. Kalau misalkan semakin sering mereka mau antri setiap hari, stikernya semakin banyak. Nah, kemudian di suatu saat beberapa minggu kemudian Bu Anas sakit dan terpaksa harus digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru di sini tidak mengetahui bahwa Bu Anas ini sering memberikan stiker bintang, ya. Dan di situ pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas kembali berebutan masuk kelas. Ya, kenapa kok hal tersebut terjadi? Apa yang dilakukan murid-murid di kelas 2 SD tadi kok sampai mau berdiri di depan kelas antri tadi? Iya, motivasinya untuk mendapatkan stiker bintang, ya. Motivasinya untuk apa? Kalau mendapatkan stiker bintang itu termasuk bentuk apa, Pak Aris? Penghargaan atau reward ya. Nah, kira-kira adakah cara lain yang bisa dilakukan agar anak-anak murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa menggunakan stiker? Mungkin ada yang punya solusi? Oh, juga janji-janji. Contohnya apa, Pak Al? Kalau saya terpilih maka akan saya Kalau janji-janji itu berarti motivasinya dari mana itu? Dari orang lain, ya. Ya, janji-janji. Apa? Ada yang mau memberikan solusi
agar anak itu termotivasi antri di depan kelas. Apa? Bapak Ibu? Yang datang dulu ditraktir guru. Yang datang dulu ditraktir guru. Oke, berarti ini masih datangnya dari luar ya. Jadi cara Yang diam dan tidak rame pulang duluan. ya janji-janji itu Bu. Janji. Janji-janji. Ya. Mungkin di sini solusinya adalah menumbuhkan kesadaran pada diri si anak, karena ini masih kelas 2 SD ya, beda dengan anak-anak yang kelas 2 SMA. Kita bisa memberikan pemahaman, misalkan dari kasus kalau berebutan masuk ke kelas, mungkin temannya jatuh atau apa, kita berikan gambaran atau ilustrasi. Jadi dampaknya, diberitahu dampak-dampaknya, gambaran apa yang terjadi ketika kita mau disiplin antri ataupun tidak. Jadi anak-anak itu paham akibatnya, dampaknya. Ya. Nah itu salah satu cara. Mungkin ada solusinya Bu Erni. Nah, kalau kita kan, kalau itu kan pembelajarannya di SD mungkin masuk ya caranya gitu. Tapi kalau di SMK itu untuk menumbuhkan anak dengan kesadaran diri itu, sekarang anak-anak itu pola pikirnya beragam. Untuk masuk kelas, untuk sadar diri dengan sesadar-sadarnya masuk kelas itu kan perlu motivasi yang lebih dari gurunya. Ya. Jadi kalau penerapannya di SMK itu cara apa ya, seperti kita kasih stiker, kita kasih reward, itu tidak akan ngefek. Ya Bu Erni. Kalau stiker itu untuk kelasnya anak SD ya. Ya. Jadi kalau untuk SMA kira-kira apa Bu? Sepeda. Berat ini Pak. Sepeda. Berarti iming-imingnya lebih berat ya dibanding stiker. Kalau stiker itu kelasnya beda, ini kelasnya SMK. Ya, harusnya lebih berat. Soalnya cara berpikirnya mereka kan juga sudah berbeda dengan anak-anak SD. Ya. Apa ya, tataran usia itu juga berpengaruh. Anak-anak SMK kalau datang, sekarang kita budaya karakter untuk saling dengan Bapak Ibu guru. Kalau kitanya tidak telaten, anak-anak sudah ngonyor aja, ya kan? Ya. Tapi kalau kita itu kompak dengan karakter, oh setiap pagi kita harus membiasakan diri dalam artian senyum, sapa, santun dan lain-lain itu. Karakter anak itu akan terbentuk. Akhirnya muncullah motivasi di dalam diri sendiri. Dia mau untuk mengikuti pelajaran dengan keinginannya sendiri, mau sekolah dengan kemauannya sendiri. Kalau anak SMK seperti itu. Ya, berarti di sini bisa saya garis bawahi bahwasanya untuk menumbuhkan karakter-karakter baik di SMK itu adalah berawal dari keteladanan dari kita sebagai guru. Ya. Jadi kita harus disiplin, itu kita harus implementasikan dalam kehidupan kita, bertanggung jawab dan lain sebagainya, saling salam sapa. Ya. Kenapa kok murid kita tidak mau salam sapa dengan gurunya? Ya kita kembali merefleksi diri kita, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Ya, kata Ibu Erni. Iya. Tetap Iya. guru itu yang menjadi panutan kalau Iya. bisa. Ya, Karena yang mereka lihat itulah yang contoh. ya, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai teladan, ya. Tuturi handayani, ya. Ing ngaso sutulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi apa? Uang. Oh, oke, memberikan motivasi, di belakang kita memberikan dorongan pada anak murid kita ya. Sebagai guru kita harus menjadi teladan. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ya, ini kemarin juga sempat menjadi materi yang menarik perhatian saya. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi itu ada pernyataannya Alfi Cohen. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Ketika kita menjanjikan hadiah, ya, agar, ya itu tadi iming-iming tadi. Ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan?
Karena ternyata penghargaan itu memiliki sifat seperti ini loh Bapak Ibu. Yang pertama, penghargaan itu hanya berpengaruh jangka pendek saja. Ya, berpengaruh jangka pendek saja. Jadi efektif hanya untuk memotivasi seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Ya. Dan di situ seseorang tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Dan orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Tidak ada motivasi dia dari dalam. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Ya. Penghargaan berupa benda atau peristiwa. Ya. Jadi kita melakukan sesuatunya itu karena ada syarat-syaratnya itu tadi loh, diiming-imingi itu tadi loh. Ya. Diiming-imingi, ada syarat-syaratnya. Kita kalau mendapatkan penghargaan itu sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan apa ya? Untuk mendapatkan aplaus, untuk mendapatkan apa ya, penghargaan dari atasan atau lain sebagainya, ya. Jadi sangat-sangat tidak efektif. Dan apabila seseorang tersebut tidak mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan, sudah tidak lagi mendapatkan apa ya, penghargaan dari atasan, dilem atasan lah misalnya. Nah, orang tersebut akan kecewa. Mungkin di sekitar Bapak Ibu ada yang peristiwa tersebut, misalkan biasanya diujo-ujo, tiba-tiba tidak, biasanya disuruh ikut panitia bla 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 bla, tiba-tiba tidak diikutkan. Nah, orang-orang atau anak-anak tersebut yang biasanya diikutkan kegiatan tiba-tiba tidak, nah itu akan kecewa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga akan merusak hubungan. Kok merusak hubungan? Ya. Ketika seseorang itu diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka atau di kelas lah, ada anak yang selalu diberikan penghargaan atau diberikan pujian, itu akan menimbulkan rasa iri terhadap yang lainnya. Jadi itu semacam hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, ya. Dan orang yang tidak, anak atau yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut jadi males. Paling tidak, iya, paling kuing. Nah, itu merusak hubungan, menimbulkan keirian satu sama lainnya, menimbulkan persaingan, kecemasan, dan jadi mereka punya kepercayaan di dalam dirinya yang terakhir itu, ya, bahwa mereka itu tidak layak, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan akhirnya berhenti mencoba. Ada yang pernah mengalami Bapak Ibu? Ya. Apa mulai? Mungkin ada sharing. Suatu ketika ada anak yang dia memang aktif di kelas, kemudian tugasnya cepat selesai, dia mau menjawab pertanyaan atau apa, tetapi ada suatu ketika dia melakukan itu di saat yang tidak tepat. Misalkan saya memberikan penugasan, ada deadline, tapi ketika deadline-nya itu sudah sampai, misal hari ini pengumpulan tugas, tapi anak-anak belum selesai, hanya dia yang sudah selesai. Itu menjadikan teman-teman sekelasnya seperti tidak terima, karena kan ya itu tadi, yang lain belum selesai, tapi yang biasa dipuji itu sudah selesai. Jadi kayak semacam dia semakin besar kepala menurut teman-temannya, seperti itu. Jadi bisa merusak keharmonisan di dalam suatu kelas, ya. Itu karena seringnya penghargaan hanya ditujukan pada satu anak saja, menimbulkan kecemburuan lah, ya. Kecemburuan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Biasanya orang kalau sering dihargai itu nyepelek, dia nama benar. Iya, nyepelek. Aku sing disuruh maju, saya yang mendapatkan penghargaan, ya. Saya yang ditunjuk Bu Laila, seperti itu. Nah, jadinya garape malih auran, ya, mengurangi ketepatan. Kemudian juga mengurangi kualitas, menurunkan kualitas, ya. Karena itu tadi menyepelekan. Dan yang keenam, penghargaan itu ternyata bisa mematikan kreativitas, ya. Bisa mematikan kreativitas karena adanya hadiah atau penghargaan. Orang terpacu pada hadiah atau penghargaannya itu, bukan pada prosesnya, ya. Jadi mereka tidak memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, ya. Jadi itu bisa mematikan kreativitas.
Ya, di situ ada penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan dengan hadiah pada ataupun penghargaan, karena mereka terpacunya pada hadiah piro. Ya. Ya. Berapa nominalnya? Kalau nominalnya sama, kayak gitu. Ya. Mungkin ada yang mengalami, ya saya pernah mengalami juga ini. Oh hadiahnya apa? Hadiah piro? Cocok tidak sama bahannya dan lain sebagainya yang saya keluarkan. Nah itu berarti mematikan kreativitas yang sesungguhnya. Nah ini yang poin yang G, penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum, ya, menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu tadi, ya, semacam hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, ya. Kemudian apa tuh sebenarnya penghargaan yang sesungguhnya itu yang bisa menimbulkan disiplin positif pada anak atau perilaku positif pada anak. Jadi penghargaan di sini adalah motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Seorang anak atau seorang pribadi yang mampu menghargai dirinya itu adalah penghargaan yang sesungguhnya, ya, mampu menghargai dirinya sendiri. Melakukan sesuatu, segala sesuatu itu atas kemauan diri sendiri itu adalah suatu wujud penghargaan terhadap dirinya sendiri. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Anak mau belajar, nah itu termasuk penghargaan terhadap dirinya sendiri, ya. Bapak Ibu sepertinya sudah mulai anggap-anggap ini Pak Aris tadi menganggapkan diri. Ya, kita ice breaking sedikit ya Bapak Ibu. Ya, tolong Bapak Ibu berdiri biar lebih fresh. Berdiri. Terus tidur. Bapak Ibu tolong berdiri. Kita goyang-goyangkan ya pinggangnya biar tercerahkan. Yang mulai-mulai kita mau bermain sambung kata. Coba agak melingkar, Bapak Ibu. Agak melingkar. Jadi ini kan ada ya telinga opal. Kita sambung kata tentang nama-nama kota. Ya. Nanti setiap Bapak Ibu guru meneruskan nama kota berdasarkan huruf akhirnya. Ya. Mulai dari saya, kemudian Pak Aris. Dari Pak Sis berarti. Mulai dari kota Malang. Pakai mana boten? Nanti Garut. Oke ya. Gorontalo. Oh, sekarang. Opa. opak Garut. Orang-orangku. Ponorogo. Kota yang hurufnya O. Apa ya? Ogan. Bukan. Ya. Iya, ogan dulu. Ada. Ogan dulu, ogan dulu. Bukan dulu panggilnya ini penita. Bukan dulu. Bukan dulu. Ungaran. Sekarang. Ngantak. Bukan kota itu. Ngawi. Indramayu. Situlah. Uluwatu. Apa gue? Kota lebih. Kota U. Itulah lebih ke Eneng ya kabupaten. Oke, satu. Lagi Pak. Surabaya. Surabaya. Ada di sana. Ungaran. Kode sana. Juke. Ujung Pandang, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Sudah lebih fresh, sudah sumringah lagi. Ujung pandang, ujung kulon juga bisa ya.
tentang penghargaan yang ternyata itu adalah sebuah hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Oke. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk menimbulkan motivasi intrinsik di dalam anggota kelas itu adalah salah satunya adalah membuat keyakinan kelas ya keyakinan kelas. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berkunjung di kelas saya kelas 10 DKV, di situ ada suatu penampakan di depan meja guru ada keyakinan kelas 10 BDP. Ya. Oh iya DKV, berarti Bapak Ibu belum ngantuk, masih seger. Maaf ya Bu Erni, kelas BDP-nya saya pinjam. Jadi mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ya. Jadi kembali tadi ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ini ada hubungannya dengan apa Pak Aris berarti? Keyakinan kelas. Ya, kesadaran diri tadi apa Pak? Dalam diri berarti ada hubungannya dengan motivasi diri. Ya, berasal dari motivasi diri. Ya, dari kesadaran diri anak itu sendiri. Kalau peraturan kelas itu masuknya apa? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Di situ mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kenapa kira-kira? Untuk apa? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara. Untuk apa? Untuk keselamatan. Oke. Kemudian tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Untuk apa? Untuk keamanan, melindungi diri, untuk kesehatan. Nah, keamanan, kesehatan itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Sementara peraturan tentang penggunaan helm bla 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 itu adalah wujud peraturan. Jadi itu bedanya keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, sedangkan peraturan itu lebih terperinci, ya. Nah, ini. Jadi contoh nilai-nilai keyakinan yang bisa diterapkan yang sedang digaungkan sekarang apa saja? Seperti yang sudah digaungkan di dalam kurikulum Merdeka, itu ada profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian nilai kemandirian, ya, jadi bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif. Ya, jadi nilai-nilai tersebut yang bisa menjadi keyakinan di dalam kelasnya nanti yang bisa diterapkan. Nanti saya punya videonya tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini ya, tentang pembentukan keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak kata-kata, tapi mudah diingat dan dipahami. Dan keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu selalu bisa ditinjau kembali. Nah, apa yang sudah saya lakukan di semester 2 ini adalah meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di semester yang lalu. Ini contohnya pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini ada video. Ini saya mulai dari refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi setiap anak menuliskan surat ya tentang hal apa saja yang sudah mereka lakukan di semester 1 ya, yang mengakibatkan tidak maksimal hasil yang dicapai, atau unek-unek apa. Jadi
di situ sharing masalah-masalah atau problem yang mereka alami di semester sebelumnya. Ya, sharing setiap masing-masing, karena nanti dalam pembentukan keyakinan kelas itu nanti berasal dari keyakinan dari masing-masing anggota kelas. Nah, di sini anak-anak saya arahkan untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka yakini yang bisa merubah dirinya ke dalam hal positif, yang bisa merubah kondisinya di semester 2, yang memperbaiki diri. Jadi menuliskan nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang diyakini atau curah terdapat. Kenapa kok saya minta nempel-nempel? Karena kalau anak-anak itu minta mengutarakan, kebanyakan itu tidak mau berbicara. Jadi saya mengakalinya dengan menempelkan sedikit notes di papan. Kemudian ini membuat kesimpulan keyakinan kelas. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi, yaitu Canva yang familiar dengan siswa ya. Ya, seperti visi saya kemarin apa itu anak-anak saya arahkan ke dalam pembuatan digital kreatif. Jadi banyak hal yang dalam bentuk digital ya. Salah satunya ini penggunaan Canva. Kemudian penandatanganan keyakinan kelas dan keyakinan atau posternya ditempel di kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau peraturan yang dibuat itu bukan dari sekolah, bukan dari Bapak Ibu guru, tapi peraturan kelas itu atas dasar kesadaran siswa. Sedikit nanti itu tadi Bapak Ibu. Itu perbedaannya membuat keyakinan kelas maupun dengan membuat peraturan. Kalau peraturan dari Bapak Ibu atau dari organisasi atau institusi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam posisi kontrol. Posisi kontrol sebelum 5 kebutuhan dasar manusia dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke posisi kontrol. Oke. Tadi di dalam teori kontrol itu kita harus memahami kebutuhan murid. Ya. Kenapa kok kita harus memahami kebutuhan murid? Ya. Ini alasannya. Ya. Karena setiap manusia itu kalau salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, mereka akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi anak-anak misalkan anak-anak bermasalah misalkan tidak masuk beberapa hari ya. Setelah kita selidiki ternyata ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya. Misalkan kebutuhan akan kasih sayang, misalkan di rumahnya ada problem dengan orang tuanya atau broken. Nah itu berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan dari orang lain. Ya. Misalkan itu tidak didapatkan, anak tersebut pasti akan mencari cara lain untuk mendapatkan pengakuan. Ya. Entah itu positif maupun negatif. Kalau dengan cara positif tidak mereka dapatkan, mereka akan mencari pengakuan dalam bentuk negatif. Itu sering sekali kita temui. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya. Murid-murid kita di kelas, misalkan di dalam kita melakukan pembelajaran di kelas itu hanya saklek saja, tidak ada pemenuhan kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak akan mencari kesenangan sendiri. Contohnya adalah menggunakan bermain HP. Ya, mereka asik bermain HP. Kenapa? Karena kita dianggap tidak menyenangkan. Ya, pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menyenangkan, tidak memenuhi kebutuhan mereka akan hiburan itu tadi. Ya, jadi kembali lagi, setiap perilaku itu ada
motivasinya, ada yang ada alasannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Setiap manusia membutuhkan kebutuhan akan kebebasan, ya. Kemudian, nah ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa anak-anak itu pagi-pagi bawa camilan atau masih nyoto? Karena mereka ini loh Bapak Ibu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasannya, Bu belum sarapan, Bu belum makan. Itu suatu masalah yang nanti harus kita pecahkan, ya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Ya. Apa perbedaannya antara penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau, maupun manajer? Ya. Jadi kalau penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian nada suaranya tinggi. Nah, dan nanti murid akan marah dan juga dendam. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah itu biasanya membuat orang itu tidak nyaman, merasa rendah diri. Kemudian suaranya memelas. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya. Oh, nanti kalau kamu rame, nanti saya dimarahi Bapak kepala sekolah loh. Ya. Awas nanti kalau kamu, nah kayak gitu. Itu sebagai membuat merasa bersalah. Ya. Jadi ini akan berikan efek murid memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Ya. Karena sudah mengecewakan Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ya, di sini berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Kemudian ada suaranya lemah, akrab, bercanda. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah memposisikan diri sebagai teman? Iya. Nah, itu berdampak positifnya apa? Murid akan merasa dekat dengan Bapak Ibu guru. Tapi juga ada hal negatifnya. Ya, hal negatifnya apa? Murid manutnya cuma dengan Bapak Ibu guru tersebut yang mau menjadi temannya. Dengan Bapak Ibu guru yang lain, ya mungkin tidak akan patuh, tidak akan manut. Nah, itu sebagai teman. Ya. Kemudian yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Kalau posisi guru sebagai pemantau atau monitor, ya pengawas, itu Bapak Ibu guru berdasarkan aturan-aturan atau daftar checklist yang sudah ada. Ya, jadi biasanya kesana kemari membawa checklist. Oh, daftar. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, di dalam posisi pemantau, murid itu akan menghargai atau memahami konsekuensi, ya. Konsekuensi yang harus dijalankan apabila anak itu melanggar itu tadi. Makanya mungkin Pak Aris bawa buku poin itu, nah itu sebagai pemantau. Ya. Di catatan-catatan kan sering Pak Aris merekap catatan siapa yang terlambat. Nah, ada daftar checklistnya. Itu posisinya sebagai pemantau. Ya. Kemudian posisi yang diharapkan kita sebagai guru itu adalah posisi manajer. Apa tuh manajer? Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, itu sebagai manajer. Jadi murid nanti akan mencari dan mendapatkan solusinya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Di sini nada suaranya tulus, kemudian tidak kaku dan mendekat pada murid. Dan sebagai manajer, seorang guru itu juga bisa menerapkan posisi sebagai teman maupun pemantau. Jadi berkolaborasi sebagai manajer harus bisa menerapkan kedua hal tersebut agar lebih maksimal, ya. Kemudian apa yang dihasilkan? Murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya, ya. Ini ada video tentang posisi kontrol. Silakan disimak. Bagaimana ketika kita sebagai penghukum
kamu deh, pasti terlambat. Atau pernah? Maaf Bu, saya Apa? Pada siswanya. Apa coba? Berarti ini adalah posisi Alasan kita kamu sebagai apa lagi? penghukum. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Yang murid pergi lakukan. sana ke lapangan basket. Iya, itu adalah sifat dari hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini mungkin yang sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu guru muda. Sebagai teman, ya berusaha mendekat pada siswanya. Tidak apa-apa, Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini nanti ada-ada akan saja. dampaknya, siswa akan tidak terlambat pada mata pelajaran ibu itu saja. Pada Bapak Ibu yang lain akan terlambat. Kalau itu Sanido yang ikut saya, kamu kok terlambat? Aduh, aku udah geser. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi yang paling diharapkan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dari video yang sudah ditampilkan itu tadi, mungkin Bapak Ibu akan memberikan tanggapan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Mungkin terkait posisi sebagai manajer, saya tadi sempat masih mendengar, saya harus mempunyai kesabaran yang sangat samudra kalau menjadi manajer. Mungkin Bu Erni mau memberikan tanggapan Bu. Ini ya, dari berdasarkan video itu ya kan beberapa contoh. Memang siswa SMK itu mau mintanya dirangkul, mintanya kita dijadikan teman, tapi tetap ada batasan. Tapi kalau kita berbicara, ini sharing kan ya, iklim di sekolah kita, 95% sesama perempuan. Kalau kita cuman yang contoh yang terakhir tadi ya, kamu ini sekarang sudah jam berapa nak? Harusnya masuk jam berapa? Konsekuensinya bagaimana? Kamu siapa yang membangunkan? Tadi di awal sudah dikatakan banyak sekali permasalahan anak didik kita di sini. Ada yang orang tuanya di Hong Kong, di Korea, di Taiwan. Kedekatan dengan orang tuanya juga sangat jauh, tidak ada pengontrolnya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, kontrol yang seperti apa yang harus kita posisikan sebagai seorang guru yang pada jalurnya, saya tanda kutip jalur bener gitu ya, jalur bener. Kita bagaimana sih anak-anak itu kadang itu ada yang kita amit ya, kita kalau kita di sana kita jadikan seperti teman, dia lama malah cenderung halah Bu nggak ngono baik. Nah, dan itu saya sering melihat di piket, terutama pada guru-guru yang punya seperti saya ini ya. Saya kalau kita semakin merangkul terlalu dalam rangkulannya, mereka malah mengabaikan seperti mana aku Berni tak apa-apa seperti itu. Jadi saya dari video itu tolong kami sebagai guru itu diberi masukan. Oh yang pas itu seperti ini, yang kurang pas itu begini. Tolong itu. Dan saya itu saja. Mungkin Pak Aris saya pengalaman guru BK yang suaranya menggelegar dari sana. Ya silakan Pak Aris berikan tanggapan. Kayak itu tadi, kalau saya lihat kayak mungkin salah kasusnya untuk penempatan posisi sebagai pendukung, membuat merasa bersalah teman, pemantau atau manajer kayaknya salah sendiri kasusnya. Kalau untuk kasus lain, mungkin ketika posisi
atau sebagai teman itu bisa. Tapi kalau di posisi tadi anak melakukan kesalahan yang jelas-jelas melanggar aturan, itu kita lebih tepat sebagai penghukum. Tapi kalau mungkin di posisi lain dia ada masalah lain, kita bisa berada di posisi sebagai teman ataupun manajer. Gitu. Mungkin ada masalah dia tidak paham atau tidak suka dengan salah satu guru misalnya. Lalu dia mengadu pada kita, dan itu kita bisa menanamkan pemahaman-pemahaman lewat posisi kita sebagai manajer ataupun sebagai teman. Tapi kalau memang posisi kesalahan anaknya itu melanggar aturan, mau nggak mau, kayaknya kita tetap harus jadi sebagai penghukum. Ya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya ya. Di sini kita sharing, kita saling berbagi tentang pengalaman menjadi guru, posisi kontrol apa yang sudah pernah dilakukan. Ya. Mungkin untuk mencapai pada level manajer itu tidak hanya manajer posisi manajer staff kerja, tapi kita harus berkolaborasi antara posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu bisa menerapkan posisinya sebagai teman maupun juga pemantau. Ya. Kalau pemantau tadi kan murid diarahkan untuk memahami konsekuensi apa yang akan didapatkan apabila murid tersebut melanggar aturan. Makanya Bu Erni tadi mengatakan harus ada batasan-batasan. Jadi saat kita memposisikan sebagai teman, ada kalanya kita juga memposisikan diri sebagai pemantau, ya, agar murid itu mengerti konsekuensi apa yang akan didapatkan ketika sudah melanggar aturan tersebut. Mungkin ketika level tersebut kesalahannya sudah fatal, mungkin ya seperti Pak Aris tadi bisa ke penghukum, ya penghukum. Nah, kalau di posisi penghukum itu nanti akan menghasilkan murid yang memiliki rasa dendam, ya, gitu. Jadi diupayakan kita sebagai guru itu di sini saya beri tabel warna merah, kuning, dan hijau. Itu diharapkan penerapan yang ini loh Bapak Ibu, kuning dan hijau ini loh. Kita bisa sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor pengawas, dan juga sebagai manajer. Ya. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah itu kalau bisa, iya kalau belum fatal sekali ya. Jadi diharapkan ketiga posisi tersebut yang kita lakukan. Yang paling bagus adalah sebagai manajer, ya, karena manajer itu memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa, ya, motivasi kesadaran diri mencari solusi atas masalahnya sendiri, ya, dan kembali menjadi pribadi yang positif. Ya. Nah, ini ada sebuah kasus. Kalau ini kelihatan ya, Bapak Ibu? Ini saya bacakan. Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Dan yang kedua, Anto jarang sekali hadir dalam pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, jika Anda seorang kepala sekolah, jika Bapak Ibu guru sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apa sajakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana maupun Anto? Kalau misalkan kasus Hana, ya, Hana menggunakan kata-kata kasar, ya, merendahkan Tisa di sosial media, mungkin ada kasus seperti ini. Disiplin apa yang akan diberikan dalam kasus tersebut? Ya, sebagai kepala sekolah. Silakan Bu Erni. Kalau dalam kasusnya yang kata kasar tadi Hana, ya, Hana, kita lakukan pendekatan secara individual dulu pada Hana. Pastinya dia berkata-kata kasar itu, Hana ini kan cenderung karena ada kelas daring ya itu ya. Yang tadi
dijelas dari. Oh, ini beda. Kasusnya lain atau beda? Oh, yang Ini di sosial media. Yang menggunakan kata kata kasar di sosial ya. media. Tulisannya besar sekali. Ya. Sangat tuh ya. Iya, sangat besar sekali. Ya. Kalau kena di sering menggunakan kata kasar, berarti kita pendekatannya individual dulu, bukan secara bukan di dalam kelas ya, individual. Dalam artian gini, ada pemicu dia berkata kasar, berarti di sini ada faktor lain di lingkungan luar sekolah. Kemungkinan besar setiap hari di lingkungan keluarganya dia sudah sering mendengar kalimat-kalimat itu. Maka karena dia sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu, dia sudah terbiasa menganggap di media sosial dia ngomong seperti itu juga biasa. Pendekatan yang kedua adalah dengan orang tua. Bagaimanapun juga, sekolah itu hanya mengawasi anak itu hanya sebatas mereka ketika berada di dalam sekolah. Tapi selebihnya adalah orang tua. Kalau masalah kata-kata kasar, umpatan-umpatan, itu pasti 70% adalah dari lingkungannya. Lingkungan membentuk karakter anak itu adalah yang paling banyak adalah dari rumah. Maka seorang kepala sekolah harus melakukan pendekatan juga kepada keluarganya, pada wali muridnya. Itu kalau menurut pandangan saya. Mungkin dari teman-teman ada yang lain. Ada yang lain dari Bapak Ibu? Dari Bu Asar mungkin pernah menemui kasus seperti ini? Oh, belum ada. Ya, jadi intinya tadi yang dikatakan Bu Erni, kita mencari alasan dari tindakan itu tadi ya Ibu? Iya. Kenapa kok bisa muncul kata-kata kasar? Bisa jadi karena kebiasaan di dalam lingkungan rumahnya. Ya, sudah terbiasa seperti itu. Atau juga mungkin karena punya masalah ya dengan Ini memang kasusnya kan nyata. Misalkan anak BK ya, anak BK dia itu tidak tahu kata-kata kasar ngomong lah. Kalau kita ngomongin misuh lah, dia terbiasa di lingkungan misuh gitu. Dari mana ketika kita tanya, kok kamu ngomong kayak gitu? Di mana? Apa contohnya? Pas aku main di sana. Nah ternyata lingkungan-lingkungannya memang seperti itu. Bisa saja pembentuknya juga dari lingkungan sekitar rumahnya. Walaupun keluarganya itu baik, tidak seperti itu, tapi lingkungan tempat tinggalnya tidak mendukung, itu juga bisa pengaruh. Terima kasih tanggapannya Bu Erni. Ya, jadi mencari alasan dari tindakan yang dilakukan. Kita masuk ke materi yang terakhir Bapak Ibu. Ya, tadi ada restitusi, ya proses mengembalikan anak didik yang bermasalah ya ke dalam kelompoknya, ke dalam karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi mungkin ini Bapak Ibu sudah pernah melakukan ketika mendapati muridnya bermasalah, terutama Pak Aris sebagai dan Bu Dita sebagai guru BK. Ya. Mungkin juga sebenarnya pernah melakukan langkah-langkah restitusi ini tadi. Bagaimana mengembalikan siswa yang bermasalah ke dalam kelompoknya dengan disiplin karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi langkah restitusi itu ada 3. Jadi yang pertama ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, itu yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Jadi tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini biasanya ya. Jadi Bapak Ibu akan mengatakan setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan, tidak juga begitu juga dengan saya. Nah itu termasuk menstabilkan identitas. Fungsinya apa? Dalam fase menstabilkan identitas ini menenangkan diri anak agar tidak langsung merasa takut ketika disuruh menghadap ke Bapak Ibu gurunya. Ya, kalau kita suruh menghadap ke kantor atau ke guru BK dari jauh sudah ketenteng, kamu blablabla, anak sudah takut, tidak jadi curhat, ya kan Pak? Ya. Jadi kita menenangkan anak atau menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu mencari alasan dari tindakan yang dilakukan anak tersebut atau validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak murid kita yang bermasalah itu tentunya punya tujuan.
entah itu karena kebutuhan dasarnya itu tadi tidak terpenuhi atau ada problem apa. Nah, kita memvalidasi tindakan yang salah, ya, mencari alasan dengan kata-kata kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya. Kemudian apa cara yang efektif untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan? Misalkan di rumahnya itu tadi ada masalah dengan orang tuanya, apa yang kira-kira ibu atau bapak bisa bantu? Nah, misalkan. Kemudian yang ketiga, itu langkah akhir dari restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan di sini menghubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan apa yang dipercaya. Ya, nilai-nilai kebijakan universal yang sudah diyakini atau disepakati tadi, dan berpindah menjadi orang yang di sini orang yang diinginkan, orang yang diterima oleh orang lain dalam bentuk karakter yang positif itu tadi. Jadi contohnya ya tadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Ya. Kamu ingin jadi orang seperti apa atau ke depannya? Jadi itu ada atas kesadaran dirinya, seperti dalam pembentukan keyakinan kelas itu tadi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas, mungkin dengan membuat surat itu tadi Bapak Ibu. Jadi anak tidak langsung saya jebret-jebret, kamu bla 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 bla. Cah curhat. Kesalahan apa yang sudah pernah kamu buat? Ya, tuliskan di dalam suratmu. Ya, nanti kita share, kita cari solusinya. Ya. Terus validasi tindakan yang salah. Ya, alasan kamu kenapa? Nah, itu dituliskan dalam. Baru nanti membuat solusi, keyakinan kelas apa. Jadi itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, tadi ada yang bertanya-tanya, restitusi itu apa toh? Hukuman. Ya, katanya Pak Anies, restitusi itu hukuman. Sempat ngobrol. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Jadi di sini saya berikan masalah ya dari pagi itu. Ada masalah banyak sekali. Ya. Ini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh. Ya. Tiba-tiba Bu Dani itu memanggil, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku. Ya, bukan dipaku, ya, bukan. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ada yang menemui seperti ini? Mungkin di kelas Bapak Ibu? Belum? SMKPGRI rajin-rajin di Bapak Ibu langsung langgan, langsung dikerjakan gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Lalu, ayo Fajar. Makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur Bu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan ya sama ibu? Mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan kata-kata ini termasuk posisi apa? Posisi guru sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Ya. Iya, ini pertanyaan yang pertama, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kalau dari kasusnya tadi, memainkan spidol waktu pelajaran bahasa Inggris, kebutuhan apa nih? Iya, kesenangan. Mungkin pembelajarannya kurang menyenangkan. Jadi ibu gurunya yang harus introspeksi ya di sini. Jadi membuat misalkan membuat games dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau atau pemonitor. Kira-kira yang dilakukan apa kalau sebagai pemonitor? Kalau Dani tadi disuruh ke depan, kemudian malas-malasan, kemudian disuruh duduk. Pemantau itu kan tadi apa ciri-cirinya ya? Pemonitor. Orang kalau monitor, Bapak Ibu kalau monitor, siswa-siswinya menggunakan daftar checklist. Ya. Berarti menandai beberapa kali selesai seperti itu. iya,
Ya, jadi menandai perilaku Fajar seperti itu ya, pemantau. Nanti poin-poinnya bisa dirapel ya Pak Aris ya. Oke, nah pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ini sebagai kepala sekolah, monggo Bu Dita mungkin. Kalau Bu Dita jadi kepala sekolah melihat kasusnya Fajar, pripun Bu? Solusinya, tindak lanjutnya pripun? Baik, terima kasih tanggapannya. Ini tadi 1 jam jadi mau setengah jam ya Bapak Ibu. Ini sudah semakin siang, juga sudah semakin sepertinya sudah mulai ya, butuh logistik. Oke, ini kasus terakhir ya. Atur tentang Sabrina itu bangun terlambat. Dia sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, seperti yang tertera di dalam peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Kemudian Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sepertinya Pak Aris punya pengalaman ini. Malah senang tidak bersepatu. Oh, anak sekarang malah senang tidak bersepatu ya kesana. Nah, jadi sebagai Pak Lukman tadi posisi kontrolnya sebagai apa? Menurut Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan? Pak Asis, mungkin posisi kontrol apa yang sudah dilakukan Pak Lukman? Bagi apa ya? Di manajer Pak. Oh, sebagai manajer. Ya. Kok manajer kenapa Pak alasannya? Manajer yang tegas, jadi melarang juga memberi solusi. Oh, nggak ada. Misalkan tidak bersepatu tetapi tidak hitam, ya manajernya menyiapkan cat kah atau pilok kah, nah, biar hitam. Jadi anak itu tetap memakai sepatu, tidak harus pulang dan tidak harus malu. Oke, solusi yang bagus sekali. Mungkin ada yang lain yang memberikan tanggapan selain posisi manajer dari jadi dari kata-katanya Pak Lukman itu tadi terlihat sebagai posisi apa ya? Apa? Bapak Ibu? Petugas tatip. Atau di sini bisa dikatakan Pak Lukman di sini sebagai penghukum ya. Ya, posisinya adalah sebagai penghukum di mana indikatornya dengan kata-kata kasar, kemudian juga fisik juga karena sempat merazia sepatunya, ya. Kemudian secara psikis juga. Nah, jadi bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa? Pertanyaan apa yang dilakukan, yang dikatakan kepada Sabrina? Bu Dita mungkin bisa memberikan tanggapannya. Kalau Pak Lukman itu sebagai manajer. Ya.
tidak diulangi lagi harus menggunakan sepatu yang hitam. Oke. Mungkin ada yang lain? Pak Alfian? Jangan diulangi lagi ya. Oke, jadi mungkin ya seperti yang sudah. Jadi sebagai manajer kita harus bisa melaksanakan restitusi itu tadi Bapak Ibu. Oke. Jadi itu contoh-contoh kasus restitusi ya, dan bagaimana langkah-langkahnya, mulai dari menstabilkan identitas di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi melakukan suatu hal yang salah itu ada alasannya, berarti kita melakukan yang terbaik menurut versi kita ya, yang jadi alasan kita itu tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah ya, mencari alasan dari tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan ya, bahwa kita semua memiliki motivasi internal yang kita yakini yang akan membawa kita pada disiplin positif itu tadi. Terima kasih. Ini sedikit narsis nih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sesi terakhir ini ada sesi refleksi. Saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan refleksi terkait materi diseminasi budaya positif yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mungkin dimulai dari Bu Asar untuk memberikan refleksi, monggo. Refleksi hari ini budaya positif di mungkin lebih ke lingkungan sekolah kita. Ini itu untuk penerapannya untuk SMK sedikit mungkin lebih tekanannya agak berbeda, apalagi kita banyakkan siswanya cewek ya. Jadi kadang kalau dianggap sebagai teman, kadang-kadang mereka juga menyepelekan. Kalau kita keras, mereka pada nggak masuk semua, banyak yang izin. Kalau kita memposisikan kayak orang tua mereka pun kayak juga kayak disebutkan. Ini pembahasannya bagus, kita juga belajar dari refleksi hari ini, dari kebiasaan ini. Dan menurut saya. Silakan Pak Alfian untuk berikan refleksinya. Oke. Semua ini ya. Kalau dari saya mungkin ini ya, pembelajaran yang menarik. Mungkin bisa kita adakan bergantian atau lagi, entah Bu Caca, entah Bu Eli yang mendapatkan gelar GR atau kita katakan guru tamu. Ini cukup bagus. Lagi mungkin nama-nama siswanya agak up to date karena Fajar itu Oh iya. Terima kasih tanggapannya Pak Alfian. Pak Aris, refleksi hari ini. Refleksi hari ini saya rasa untuk materinya sudah cukup bagus ya, bisa merubah paradigma kita semua, maksudnya pendidikan zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu mungkin murid itu harus manut guru bisa makna murid, tapi kalau sekarang kita juga harus tahu, harus memahami seperti apa kebutuhan siswa, seperti apa kebutuhan murid, sehingga tahulah bagaimana menentukan posisi kita sebagai guru dan bagaimana siswa itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau dari saya mungkin kita bisa bersikap selayaknya teman bagi mereka, tapi kita bukan temannya.
I friendly but not your friend, seperti itu. Kalau dari saya, terima kasih Bu Caca atas materi hari ini. Di sini saya juga banyak belajar. Materinya sangat banyak ini tadi terkait dengan banyak yang terkait dengan siswa-siswa di sini. Ini implementasinya mungkin nanti ya semoga bisa diterapkan oleh semuanya. Kemudian bisa sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Jadi nanti apa yang kita lakukan bisa mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih. Kalau dari saya, materi hari ini sangat bermanfaat. Semoga setelah ini saya dan teman-teman semuanya bisa mempraktekkan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sama Bu Caca tadi. Ya, kalau menurut saya materinya menarik ya. Terus saya juga mendapatkan banyak ilmu baru, ilmu tambahan yang mungkin sebelumnya belum saya dapatkan. Dan kalau menurut saya mungkin ada beberapa materi yang nantinya penerapannya itu disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Mungkin ada yang bisa diimplementasikan dan bisa ditambah atau dikurangi pada saat implementasinya. Kedepannya saya berharap semoga materi hari ini nanti bisa menjadikan atau merubah mindset kita dari yang tadinya ternyata itu mungkin belum ke arah positif bisa dirubah ke arah yang positif. Terima kasih untuk Bu Caca. Kalau menurut saya materi hari ini saya katakan luar biasa karena banyak hal-hal baru yang kita peroleh seperti yang dikatakan Pak Aris. Pembelajaran era dulu dengan era sekarang itu memang berbeda. Kalau dulu itu teacher center, guru itu yang mengatur semuanya dan siswa harus patuh terhadap guru. Sekarang harus kita rubah. Kita bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang orang tua, juga bisa menjadi seorang yang teladan, tapi tetap harus memiliki batasan. Dan yang kedua, materi ini bisa saya jadikan sebagai acuan karena di sini banyak sekali ilmu baru yang istilah-istilahnya saya baru update hari ini. Contohnya guru sebagai manajer, kemudian lupa saya yang itu tadi, itu istilah-istilah baru. Dan kemungkinan kalau ini diterapkan di sekolah kita, mungkin anak-anak juga akan lebih tertarik dalam artian kita bisa merubah sikap anak yang biasanya di rumah kadang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kita bisa memberikannya di sini, tapi dalam bentuk tidak sama seperti orang mereka di rumah, dalam bentuk perhatian-perhatian yang lebih pada anak, sehingga anak karakternya bisa lebih terbentuk lagi untuk kedepannya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Boleh. Terima kasih banyak Bu Erni. Saya ingin menyampaikan diseminasi hari ini yang disampaikan oleh Wika. Sebelumnya terima kasih banyak Wika sudah memberikan pencerahan kepada saya khususnya dan juga semoga kepada teman-teman pada umumnya terkait tentang apa itu kesadaran diri, bedanya hukuman ataupun yang lainnya, dan juga sudah memberikan gambaran ke kita serta solusinya. Selama ini sepertinya saya lebih sering mendengarkan masalah tetapi tidak ada solusi yang diberikan. Jadi semoga saja nanti solusi-solusi yang sudah dibahas tadi oleh Wika dan juga teman-teman semoga bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta dan semoga menjadi
lebih bersinergi antara siswa dan guru, guru dengan guru ataupun siswa dengan siswa, dan semoga kita di sini juga menjadi pendidik yang lebih bertanggung jawab. Oke, sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Aziz, monggo Pak. Ini sebagai penutup nanti sekaligus akan memimpin doa. Cek. Nah. Jadi intinya sama dengan teman-teman yang lain. Materinya kali ini sangat luar biasa. Kemudian pematerinya pun juga luar biasa. Energik, terampil, dan suaranya kung. Kung itu bagus. Suaranya kung. Untuk refleksi hari ini mungkin yang saya tangkap itu ketika kita ingin menegakkan kedisiplinan, itu kita jangan hanya menyuruh, jangan hanya meminta untuk disiplin, tetapi kita mengajak untuk disiplin. Jadi kita sebagai senternya, sebagai contohnya. Misalkan anak terlambat, anak jangan terlambat, tetapi diri kita pun jangan sampai terlambat. Kadang kita hanya memberikan hukuman ke siswa yang terlambat, tetapi tidak ada hukuman ke guru yang terlambat. Itu pun juga kita akan dipandang siswa sebagai hukuman yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalkan kita mau sholat berjamaah, ternyata kita hanya menyuruh saja, tidak mengajak anak untuk sholat. Itu pun sebagai refleksi kita, lebih baik kita mengajak daripada menyuruh, lebih baik kita merangkul daripada memukul. Kalau saya enak sekali merangkul ya, daripada memukul, terutama di Semeya. Untuk sementara sekian mungkin ya, yang bisa saya tangkap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dari Pak Aziz tadi, curhat di Pak Aziz. Ya, jadi kesimpulannya untuk materi budaya positif pada hari ini ya, jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi lingkungan. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tidak saklek atau itu apa ya, sebuah doktrin bukan, tapi kita ambil hal-hal positif yang bisa kita terapkan, mana yang bisa, mana yang tidak, yang cocok dengan lingkungan sekolah kita. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Eni selaku pembawa acara. Tepuk tangan buat kita. Memasuki acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, saya dan teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ika Indrati yang sudah membagikan pengalamannya selama mengikuti program calon guru penggerak, dan jujur ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita banyak sekali ilmu baru. Dan sepertinya kegiatan ini lebih sering dilakukan juga lebih baik karena kita bisa sharing apa saja kendala-kendala kita ketika kita melakukan pembelajaran di lapangan. Terus terang, kalau di lapangan kita menemui banyak anak, banyak karakter, banyak permasalahan juga, terutama ketika kita berada di kelas, menemui anak dengan berbagai macam istilahnya macam-macam ya karakternya, ya sifatnya, ya semuanya berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ika Indrati
Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.